Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Temirian Palevi dari SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi dengan tegas menolak mosi bahwa Dewan ini akan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Namun, sebelum saya memaparkan argumentasi, izinkan saya memberikan definisi dari mosi tersebut. Kejahatan tanpa korban adalah tindakan ilegal yang dilakukan tanpa melibatkan penderitaan langsung dari pihak ketiga atau dilakukan oleh individu yang saling menyetujui. Contohnya, seperti penggunaan narkoba pribadi, prostitusi sukarela, dan perjudian pribadi. Namun, meskipun disebut tanpa korban, tim oposisi menilai bahwa kejahatan ini tetap menimbulkan dampak nyata, bukan hanya terhadap individu pelaku, tetapi juga pada masyarakat luas, secara struktural, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, kami menolak dekriminalisasi karena kami melihat bahwa tindakan-tindakan ini tetap mengandung dampak negatif jangka panjang. Dalam debat ini, saya sebagai pembicara pertama akan memaparkan 1. Mengapa istilah tanpa korban adalah ilusi? 2. Efek domino sosial dari tindakan-tindakan tersebut. Tim Pro mencoba membingkai bahwa tidak ada penderitaan langsung dalam tindakan-tindakan ini. Tapi, mari kita lihat lebih dalam. 1. Penggunaan narkoba, meskipun dilakukan sendiri, akan berdampak buruk pada keluarga, kesehatan publik, hingga peningkatan beban negara dalam pelayanan kesehatan mental dan rehabilitasi. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN tahun 2023, lebih dari 50% pengguna narkoba berakhir dalam ketergantungan berat yang mengganggu pekerjaan dan relasi sosial. Apakah ini benar-benar tanpa korban? 2. Prostitusi sukarela juga seringkali terjadi dalam ruang yang seutuhnya bebas dari tekanan struktural seperti kemiskinan, kekerasan domestik, atau eksploitasi ekonomi. Komnas Perempuan mencatat bahwa banyak pekerja seks terjebak karena ketimpangan ekonomi dan tidak punya pilihan lain. Jadi, apakah persetujuan di bawah tekanan struktural itu masih valid? 3. Perjudian, meski dilakukan dengan uang sendiri, seringkali berdampak pada keuangan keluarga dan menimbulkan masalah rumah tangga. Survei Kementerian Sosial menunjukkan bahwa 70% penjudi aktif mengalami kerusakan relasi sosial dan ekonomi setelah 1 tahun berjudi aktif. Jadi, penggunaan istilah tanpa korban adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Tindakan-tindakan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Mari kita bahas efek dominonya. 1. Narkoba dan prostitusi membuka celah terhadap tindak kriminal lainnya, seperti perdagangan manusia, pengedaran obat ilegal, hingga korupsi dalam lembaga penegak hukum. Contoh, kasus penggerebekan jaringan narkoba di Medan tahun 2022 menunjukkan bahwa pengguna-pengguna rumahan justru menjadi titik awal terbentuknya jaringan besar. 2. Dekriminalisasi akan menormalisasi tindakan berbahaya. Jika masyarakat tahu bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak lagi dihukum, maka akan muncul efek desensitasi moral, di mana masyarakat mulai menganggapnya wajar. 3. Biaya sosial meningkat. Negara harus menanggung biaya pengobatan ketergantungan, biaya perlindungan anak dari prostitusi terselubung, dan biaya sosial lainnya yang justru lebih mahal daripada biaya penegakan hukum. Tim Pro mungkin akan berkata bahwa dekriminalisasi bisa mempermudah pengawasan. Tapi faktanya, banyak negara yang sudah melakukannya justru kebingungan mengatur aspek moral dan hukum. Belanda yang melegalkan prostitusi menghadapi masalah peningkatan penyelundupan manusia. Kanada setelah melegalkan ganja mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh zat, menurut laporan CBC 2022. Hadirin yang saya hormati, mari kita buka mata. Kejahatan tanpa korban bukan berarti tanpa dampak.
Kejahatan jenis ini tetap merusak manusia, merusak masyarakat, dan memperlemah struktur sosial. Dekriminalisasi hanya akan membuka ruang bagi eksploitasi baru, beban negara yang lebih berat, dan legitimasi terhadap tindakan yang justru membahayakan. Kami, tim oposisi, berdiri dengan tegas untuk menolak mosi ini. Kita butuh solusi, bukan pembiaran. Kita butuh perlindungan, bukan legalisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.